Ya, shalom teman-teman, nama saya Sheni. Pada saat ini saya akan mempresentasikan kitab Matius. Pendahuluan, beberapa petikan yang paling digemari dari Alkitab ditemukan dalam kitab Matius, termasuk khotbah di bukit dan banyak perumpamaan, ajaran, dan mujizat Yesus Kristus. Kitab Matius ini membantu kita menjadi familiar dengan pelayanan dan firman Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia dan Mesias yang dijanjikan dan dibicarakan oleh para nabi kudus. Penulisnya, jadi penulis kitab Matius ini ditulis oleh Rasul Matius. Matius Matius juga dikenal sebagai Lewi putra Alfeus, adalah penulis dari kitab ini. Dia dulu adalah pemungut cukai, penagih pajak sebelum hidupnya berubah setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian Matius adalah saksi mata dari banyak peristiwa yang diuraikan dalam catatannya. Ini didukung oleh judul yang diberikan pada kitab Injilnya dalam terjemahan Joseph Smith tentang kesaksian Matius. Kitab ini sangat teratur dan tepat sasaran. Bukannya menulis berdasarkan kronologis, Matius membagi Injilnya ke dalam 6 topik. Di bawah ini adalah identitas dari Rasul Matius. Dia diakui sebagai santo baik dalam gereja Katolik Roma maupun Ortodok Timur. Identitasnya, Matius seringkali digambarkan dalam seni Kristen sebagai pria bersayap, menunjuk ke malaikat yang mendiktenya pada saat ia menulis. 3 lukisan tentang hidupnya digambar oleh Caravaggio dalam gereja San Luigi del Francesi di Roma merupakan salah satu karya penting dalam seni barat. Matius merupakan salah satu saksi dari kebangkitan dan kenaikan Yesus. Setelah dipanggil menjadi murid, Matius mengundang Yesus datang ke rumahnya dalam satu perjamuan. Melihat itu, para ahli kitab dan orang Farisi mengkritik Yesus karena makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus menjawab, Aku datang bukan untuk memanggil yang benar, melainkan orang yang berdosa. Ini lukisan Rasul Matius diinspirasi oleh malaikat oleh Rembrandt, dan yang satunya peti gelas berwarna di St. Matthew, German Evangelical Lutheran Church di South California. Latar belakang mengenai kitab Matius untuk membuktikan bahwa Yesus memang Mesias yang sudah lama dinantikan. Pernyataannya yang berulang-ulang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Daud. Dan penggunaan istilah yang khas Yahudi seperti kerajaan surga sama artinya dengan kerajaan Allah sebagai ungkapan rasa hormat orang Yahudi sehingga segan menyebut nama Allah secara langsung. Injil Matius pada hakikatnya ditujukan pada seluruh gereja serta dengan seksama menyatakan lingkup universal Injil. Secara umum, kitab Matius ini bertemakan Yesus, Raja Mesianis. Kitab Matius menulis kepada audiens orang Yahudi untuk memperlihatkan bahwa Yesus Kristus menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama mengenai Mesias. Sewaktu Matius menuturkan kembali kehidupan firman dan tindakan Yesus Kristus, dia seringkali merujuk pada nubuat perjanjian lama dan mengungkapkan ungkapan supaya genaplah firman. Dalam kitab Injilnya, Matius menggunakan istilah putra Daud 12 kali sebagai kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah pewaris yang sah terhadap tata Daud dan penggenapan dari nubuat-nubuat mengenai Mesias. Silsilah Tuhan Yesus yang ditulis oleh Matius menelusuri garis keturunannya sampai Daud, Yehuda, dan Abraham, memperlihatkan hak Yesus untuk memerintah dan peranannya dalam menggenapi janji-janji Allah kepada Israel. Injil Matius ini juga diyakini ditulis dan bersumber pada kitab Matius. Rasul Matius sebagai pejabat pemerintah di Kapernaum, Provinsi Galilee of the Gentile, Galilea, wilayah bahasa asing, seorang pemungut cukai biasanya bisa berbahasa Arab dan Yunani, karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional saat itu dalam perdagangan umum. Sejumlah bapak gereja mencatat bahwa Matius asalnya menulis dalam bahasa Ibrani, tetapi tetap menganggap naskah Injil bahasa Yunani sebagai kanon atau naskah resmi. Injil Matius adalah salah satu dari 4 yang terletak dalam kanon Alkitab Kristen, selain Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Selain itu, kitab ini juga digolongkan ke dalam Injil Sinoptik bersama Injil Markus dan Lukas. Origen juga menyatakan bahwa Injil yang pertama ditulis oleh Matius dikatakan disusun dalam bahasa Ibrani sekitar Yerusalem untuk orang-orang Kristen Yahudi berbahasa Ibrani dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ada satu naskah bahasa Ibrani asli di Library of Early Center of Christianity di Caesarea.
Garis besar daripada kitab Matius ini dapat dibagi menjadi 4 bagian. Latar belakang, narasi pertama, amanat pertama, narasi kedua, amanat kedua, narasi ketiga, amanat ketiga, narasi keempat, amanat keempat, narasi kelima, amanat kelima, dan klimaksnya mengenai kesengsaraan, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ayat-ayat terkenal yang ada pada kitab Matius tercantum di bawah ini. Matius 5-7 tentang khotbah di bukit, ada doa Bapa kami. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan juga ini amanat agung dari Tuhan Yesus, Matius 28:18-20. Pelayanannya berdasarkan tradisi Kristen, Matius mengabarkan Injil selama 15 tahun di kalangan masyarakat Yahudi Yudea, dan kemudian berkeliling ke negara lain termasuk Ethiopia, Makedonia, Persia, dan Partia. Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodok mempunyai tradisi bahwa Matius mati syahid. Ciri-ciri dari kitab Matius ini merupakan Injil yang mencolok sifat keyahudiannya. Kelima, ajaran utama berisi materi yang terluas di dalam keempat Injil yang mencatat pengajaran Yesus selama pelayanannya di Galilea dan mengenai hal-hal terakhir eskatologi. Injil ini secara khusus juga menyebutkan peristiwa dalam kehidupan Yesus sebagai pengenapan Perjanjian Lama jauh lebih banyak daripada kitab lain di Perjanjian Baru. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah disebutkan 2 kali lebih banyak daripada kitab lain di Perjanjian Baru. Di kitab ini juga Matius menekankan standar-standar kebenaran dari kerajaan Allah. Dan juga kuasa kerajaan itu atas dosa, penyakit, setan-setan, bahkan kematian, kejayaan kerajaan itu pada masa depan dalam kemenangan yang mutlak pada akhir zaman. Hanya Injil ini yang menyebutkan dan menubuatkan gereja sebagai suatu wadah yang menjadi milik Yesus di kemudian hari. Tanggal penulisannya kemungkinan besar kitab ini ditulis pada periode awal gereja mula-mula, diperkirakan sekitar tahun 50. Periode ini merupakan periode di mana sebagian besar orang Kristen memiliki latar belakang sebagai bangsa Yahudi. Di sini tercantum juga ayat-ayat kunci dalam kitab Matius 5 ayat 17, Matius 5, 43, 44, ada doa Bapa kami yang terkenal. Matius tentang hukum kasih juga. Matius 27 ayat 31. Dan ini perikop pembagian dalam kitab Matius. Pertama kali dijelaskan mengenai silsilah kelahiran dan masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Pembaptisan dan awal pelayanan Yesus, khotbah di bukit, pengajaran dan mujizat Yesus di Galilea, pengutusan Yesus dan panduan dalam mengikuti Yesus, penolakan terhadap Yesus dan perlawanannya, perumpamaan Yesus tentang kerajaan sorga, mujizat dan pengajaran Yesus lebih lanjut. Ajaran tentang keanggotaan kerajaan surga, mujizat, pengajaran, dan perumpamaan Yesus di Yerusalem. Dan ini khotbah tentang akhir zaman, kesengsaraan, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Muatan teologis yang tercantum di dalamnya, Matius ingin memberikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Berbeda dengan Injil lainnya, Matius mengutip nubuat-nubuat Perjanjian Lama untuk menyatakan Yesus sebagai pengenapan nubuat pada Nabi Yahudi. Matius menggambarkan secara detail silsilah turun-temurun ya Daud sampai kepada Yesus. Ia menggunakan tata bahasa yang dipahami oleh orang Yahudi. Kasih dan keprihatinannya pada kaumnya sendiri bisa kita lihat secara jelas dari cara ia mengisahkan. Tujuannya untuk Matius menulis Injil ini untuk memberitakan kepada sidang pembacanya mengenai kehidupan Yesus, untuk meyakinkan pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah yang dinubuatkan oleh nabi-nabi Perjanjian Lama yang sudah dinantikan, untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemahaman kitab Matius ingin sekali agar pembacanya memahami bahwa hampir semua orang Israel menolak Yesus dan kerajaannya. Hanya pada akhir zaman Yesus akan datang dalam kemuliaannya. Dan kita mempunyai amanat, kitab ini mempunyai amanat tentang kabar baik bahwa Yesus penyelamat yang dijanjikan oleh Allah ini akan datang ke dunia. Ringkasan kitab Matius. Ini ada sinemanya untuk YouTube link tentang kelahiran Tuhan Yesus, masa kecil Tuhan Yesus, pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes,
Ini juga mengenai khotbah Yesus di atas bukit. Ini adalah gambar gereja di Bukit Sabda Bahagia di Galilea, Israel. Ini mengenai doa Bapa kami, YouTube linknya. Matius 8-12 mengenai Tuhan Yesus meredakan badai, Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Matius 13-15, Yesus memberi makan 5.000 orang dan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ini bukunya. Yesus meredakan angin itu di tanah Galilea. Yesus berjalan di atas air. Matius 16-18 bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias Juru Selamat, bahwa dia akan memberikan kunci-kunci kerajaan Allah pada Petrus dan 12 rasul. Juga mengenai Yesus dimuliakan di atas gunung, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Yesus memberikan petunjuk pada muridnya, mengajarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni kita jika tidak mengampuni orang lain. Matius 19-23, ini poin-poin yang tercantum di dalamnya, termasuk di dalamnya Yesus dielulukan di Yerusalem, Yesus menyucikan bait Allah, Yesus mengutuk pohon ara. Dan juga Matius 24-25, salah satunya mengenai perumpamaan tentang talenta. 26-27, Yesus makan perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya dan memperkenalkan sakramen. Dia menderita di Taman Getsemani dan kianati, ditangkap, disidang di hadapan para pejabat orang Yahudi dan Roma, disalibkan. Dia mati dikubur. Ini perjamuan terakhir. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus disalibkan. Ini YouTube-nya Yesus disalib. Matius 28 mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, Juru Selamat telah bangkit menampakkan diri kepada muridnya. Yesus memberikan kewenangan kepada para muridnya untuk membawa Injilnya ke seluruh dunia. Ini mengenai ringkasan Matius 1-13, bagian 1 dari yang kedua. Ini ringkasan Matius 14-28, bagian yang kedua. Rangkumannya, Matius telah menuliskan silsilah keluarga, kelahiran, dan masa muda Kristus di kitab ini. Jadi dijelaskan pasal 10 mengenai pengutusan dan tujuan para rasul dipanggil, pasal 13 kumpulan perumpamaan, 18 mengenai gereja, 23 mengenai kemunafikan dan peristiwa di masa depan, 21-27 terkait dengan penangkapan, penganiayaan, pembunuhan Tuhan Yesus, pasal terakhir mengenai kebangkitan dan amanat agung Tuhan Yesus. Hubungannya, Matius ingin menyatakan Yesus Kristus sebagai Raja dan Mesias Israel. Matius mengutip lebih dari 60 kali nubuatan dalam Perjanjian Lama dan mengaitkan pengenapannya dengan Yesus. Prakteknya merupakan tulisan yang sangat baik dalam memperkenalkan inti ajaran Kristen dan juga sangat tepat dalam memposisikan Yesus sebagai penggenapan nubuat-nubuatannya. Orang Yahudi menjadi segmen utama pembaca yang dituju oleh Matius. Di sini juga disebutkan Yesus menegur kekerasan hati dan ketidaksadaran mereka. Allah telah memberi kita informasi yang sangat lengkap mengenai kodrat dan identitasnya, termasuk Yesus Kristus yang harus kita taati dan kita sembah. Ini galeri lukisan Matius. Dan ini referensinya. Oke, demikian presentasi yang saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.